Beri tepuk tangan yang meriah. Kaum Ad adalah salah satu suku tertua setelah era Nabi Nuh. Mereka menetap di Al-Ahqaf, wilayah yang terletak di antara Yaman dan Oman. Bangsa ini dikenal dengan tubuh mereka yang besar dan kuat, serta kehidupan yang makmur. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan tanah yang subur, sumber air yang melimpah, dan hasil pertanian yang luar biasa. Mereka pun menghiasi rumah dan lingkungan mereka dengan kebun-kebun indah, menjadikan tempat tinggal mereka bak surga dunia. Dalam waktu singkat, suku Ad berkembang pesat dan menjadi bangsa yang dominan di sekitarnya. Sayangnya, kemakmuran membuat mereka lupa diri. Mereka berpaling dari ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Idris dan Nabi Nuh. Sebaliknya, mereka menciptakan berhala bernama Syamud dan Al-Hattar yang mereka yakini sebagai pemberi keberkahan serta pelindung dari segala bencana. Hari demi hari, mereka semakin tenggelam dalam penyembahan kepada berhala. Sembahlah dia, kita akan semakin berjaya. Lihatlah saudaraku, nenek moyang kita telah menyembah berhala ini selama ratusan tahun. Jangan kau tinggalkan tradisi agung ini. Patung-patung ini penolong kita saat kita memohon. Mereka akan mendengar. Maka marilah bersama kita beri persembahan.
moral dan akhlak mereka. Mereka hidup di bawah kendali hawa nafsu dan bisikan setan. Kekuatan fisik dan materi menjadi ukuran utama dalam masyarakat. Yang kuat menindas yang lemah, yang berkuasa mengeksploitasi yang di bawahnya. Sifat sombong, iri hati, dengki, dan kebencian merajalela, sementara kejujuran, kasih sayang, dan amanah hampir tidak mendapat tempat. Di tengah kegelapan moral ini, Allah mengutus Nabi Hud untuk membimbing mereka kembali ke jalan yang benar. Namun, apakah mereka mau mendengarkan? Saudaraku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Allah. Selama ini kalian hanyalah mengada-ngada dengan mempersekutukan Allah. Apa yang kau katakan, wahai saudaraku? Kami menyembah berhala ini karena mereka lah memberi hujan dan panen. Lihatlah negeri kami subur dan kuat. Kami hanya ingin menyelamatkan kalian semua. Cobalah kau ingat bagaimana bisa patung yang tak bisa bicara memberi kalian rezeki. Diam kau, hai anak muda. Ketahuilah, ini adalah tradisi nenek moyang kita sejak dulu. Dan kalian hanya membuat kita menjadi takut. Dan ingatlah, kami tidak takut dengan bualanmu. Wahai saudara-saudaraku, patung-patung ini tidak bisa memberi manfaat, apalagi menolongmu saat azab datang. Kami hanya menyampaikan amanah dari Allah lewat Nabi kami. Saudaraku semua, jangan dengarkan mereka. Mereka ingin merusak keyakinan kita. Ingatlah, patung inilah yang memberkahi panen dan kekuatan kita. Kami tidak akan meninggalkan sembahan kami. Dan, hai kalian umat Nabi Hud, tunjukkan saja azab yang kau ancamkan. Kaum Ad yang sombong dan terus membangkang akhirnya merasakan azab yang telah lama diperingatkan oleh Nabi Hud. Azab itu datang dalam dua tahap. Peringatan pertama masih memberi mereka kesempatan untuk bertobat, tetapi keangkuhan mereka justru semakin menjadi. Saudaraku, coba kita rasakan. Sepertinya ada yang berbeda dari alam ini. Benar sekali, cuaca saat ini sangat panas. Bahkan pertanian kita dipastikan gagal panen. Bagaimana dengan kalian, wahai para pekebun? Apakah buah-buahan kalian berbuah seperti sedia kala? Tidak sama sekali.
sejak lama tanaman kita mati. Sudahlah, cepatlah, kalian segera bertobat. Ini adalah azab untuk kita semua. Mari kita kembali kepada ajaran Nabi Hud. Namun kaum Ad malah mengejeknya. Mereka menolak untuk percaya dan justru berbondong-bondong pergi ke kuil mereka. Di langit, awan hitam pekat mulai menggantung. Melihat itu, kaum Ad bersorak gembira. Mereka mengira hujan akan segera turun. Tiba-tiba angin taufan datang melesat dengan kecepatan mengerikan. Bukan hujan yang turun, tetapi badai kencang yang mencabik-cabik apa saja yang ada di hadapannya. Rumah-rumah megah mereka roboh seketika, ternak terlempar jauh, dan perabotan berterbangan. Langit dipenuhi kegelapan yang mencekam. Kepanikan pun melanda. Orang-orang berteriak, berlari mencari perlindungan, tapi tak ada tempat. Suami kehilangan istri, ibu kehilangan anak, semua terjebak dalam kekacauan. Hujan tangisan dan cerita terdengar di tengah badai yang tak kenal belas kasihan. Bencana ini berlangsung selama 8 hari 7 malam tanpa henti, hingga akhirnya seluruh kaum Abusa, mereka yang dahulu angkuh dan menantang Allah, kini tergeletak tak bernyawa. Tubuh mereka berserakan di padang pasir, bagai batang-batang pohon yang tercabut dari akarnya. Dan begitulah kisah Nabi Hud alaihi salam, utusan Allah kepada kaum Ad. Di tengah kesombongan dan kekayaan yang melimpah, mereka menolak kebenaran. Mereka lebih memilih menyembah patung buatan tangan mereka sendiri daripada tunduk kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ya, cek. Udah selesai dari penampilan kelas 4. Ibu-ibu tidak pada mati itu teh? Gak pada mati ibu-ibu? Gak pada mati ya? Berarti ibu adalah salah satu dari kaum Nabi Hud ya.
Nah, yang di sini adalah kaum Ad. Jadi memang itu sengaja ada flare supaya ibu-ibu kabur ternyata dan tetap hidup ibu-ibu teh ya ternyata ya. Jadi ibu-ibu tetap sebagai nabi kaum Nabi Hud. Ya sudah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada sesuatu yang mengganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.